Keselamatan dan keamanan Bapak Ibu ganti kalau udah bermasalah ini. Ganti, beli yang baru di toko murah bagus. Sekaligus Pak Bu, kita mau mengklarifikasikan. Jadi bukan cuma di sekolah ini aja, sama seperti sekolah-sekolah lain, baik instansi pemerintahannya udah kita sampaikan juga. Kita sekaligus mengklarifikasikan banyak pengaduan ke kita, ke pihak Kepala Pertamina, ada oknum-oknum yang datang ke sekolah-sekolah, datang ke rumah-rumah, mereka datang mengatasnamakan pihak Pertamina, bersihin kompor, cuci kompornya ibu, terus mereka jual regulator seperti ini. Pernah mengalami Bapak Ibu ya? Pernah. Jadi di sini mau kita sampaikan Pak, Bu, bahwasanya pihak dari Pertamina itu tidak pernah mengeluarkan regulator seperti ini. Ini nggak pernah dikeluarkan oleh Pertamina Pak. Bu. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu mau beli, mending belinya di toko supaya terhindar dari manipulasi mereka. Karena banyak udah pengaduan ke kita. Mereka datang, ngaku sebagai petugas Pertamina, periksa kompor, mereka periksa kompor, terus mereka tahu ibu ini regulator yang dari Pertamina ibu yang bagus. Padahal sama seperti yang di toko, sama-sama udah SNI. Paham ibu ya? Jadi mana tahu datang nggak usah dilayani lagi. Adapun dia ibu yang dari Kopana Pertamina ini regulatornya, nanti kita perkenalkan juga ke Bapak Ibu di sini, setidaknya Bapak Ibu tahu membedakan mana regulator yang dari Pertamina atau regulator yang dijual di pasaran bebas. Saya lanjut lagi, kenapa tadi saya sampaikan kalau udah bermasalah, jangan diakal-akalin atau dipaksa-paksakan, nggak boleh Bu. Tapi banyak ini setelah kita survei ke lapangan, sudah tahu si ibu sebenarnya di saat dipasang berbunyi, ganti karet masih juga berbunyi, ganti tabung tetap juga masih berbunyi. Gimana ya caranya supaya tidak berbunyi lagi? Yang kita temukan ditambah pakai karet gelang di sini, supaya jangan berbunyi ditambah pakai karet di sini. Ada yang melakukan di rumah ibu? Ini nggak boleh. Ada lagi yang kita temukan Pak, Bu, ditambah pakai plastik supaya jangan berbunyi, supaya padat, ditambah pakai plastik ini. Ini juga nggak boleh ibu. Parahnya lagi, ini juga kemarin terjadi juga kepada guru SMA Negeri 1 di Kota Medan ibu. Sudah tahu si ibu regulatornya ini bermasalah, di saat dipasang seperti ini berbunyi, dapat saran dari anggota keluarganya, coba ditimpa sama batu. Pernah melihat seperti ini yang ditimpa pakai batu? Ada yang melakukan di rumah? Ini nggak boleh. Sering terjadi juga peledakan seperti ini, ditimpa pakai batu, sama seperti di Paluta, Kabupaten Paluta, Gunung Tua, 14 rumah hangus terbakar akibat ditimpa pakai batu, gara-gara satu orang yang menimpa pakai batu. Kronologisnya gimana? Yang dialami guru SMA Negeri 1 di Medan kemarin, di saat ditimpa sama batu seperti ini kan hilang bunyinya Bu. Ya nggak berbunyi lagi. Si ibunya masak air seperti ini. Si ibu masak air, ibu pun biasanya di rumah di saat masak air pernah nggak ibu tungguin airnya sampai mendidih? Ibu masak air, ibu tungguin ini airnya sampai mendidih? Enggak ya ibu ya, sama. Di mana-mana pun ibu pasti seperti itu, nggak mungkin ditungguin ya. Ditinggal sama si ibu, beres-beres rumah, nyapu halaman depan rumah, tahu-tahu mohon maaf Bu, ada hewan peliharaannya di rumah melintas dari bawah kolong meja masak. Di rumah Bu, posisi tabung ini di bawah kolong meja masak nggak kayak gitu lagi? Sama. Melintas hewan peliharaannya, dia senggol selang ini. Dia senggol selang ini, jatuh batu yang menimpa tadi. Berbunyi lagi nggak ini kalau jatuh batu? Berarti gasnya keluar. Berbunyi, gas berkumpul. Dalam keadaan api hidup, ini yang nyambut kemari. Si ibu selesai nyapu, dia balik ke dapur. Dia balik ke dapur, dia lihat udah ada api di area tabung, sama seperti yang dialami pegawai inspektorat kemarin. Udah ada api di area tabung, bingung, gugup, nggak tahu apa yang dilakukan. Takut ini jangan sampai meledak, dikorbankan juga tangannya ini. Dia buka seperti ini. Akhirnya mengalami luka bakar, tapi nggak sempat meninggal. Makanya di sini ibu kalau dipastikan kalau udah bermasalah regulatornya, jangan diakal-akalin atau dipaksa-paksakan ini. Untuk keselamatan dan keamanan Bapak Ibu, ganti kalau udah bermasalah regulatornya. Jadi nggak boleh ditambah pakai karet, plastik ataupun ditimpa sama batu.
Paham Ibu ya? Nah, saya mau tanya yang kayak di sini Bapak Ibu tahu nggak kira-kira sudah berapa lama menggunakan selang yang di rumah? Ada yang ingat Bapak Ibunya? 3 tahun. Yang lain ibu-ibunya? Ada yang ingat nggak udah berapa lama selang yang di rumah digunakan? 2 tahun. Ibu kepala. Oh, nggak pakai gas? Saya pernah lihat yang terbakar di tetangga. Ibu langsung menyaksikan. Makanya gini, mungkin nanti setelah kita sampaikan timbul berani ibu, ya kasih nggak ada masalah ibu. Ya, nanti ibu juga nanti yang coba nggak ada masalah. Nah, jadi saya lanjut lagi Bu, saya tanya. Tahu nggak kira-kira Bapak Ibu sudah berapa lama menggunakan selang yang di rumah? Ada yang 3 tahun, 2 tahun, ada juga yang 5 tahun, bahkan ada yang 7 sampai dari pertama menggunakan gas masih tetap digunakan selang ini. Selang ini kan SNI Bu, regulator SNI. SNI Standar Nasional Indonesia, limit pemakaiannya tahu nggak Bapak Ibu berapa lama? Iya, 1 sampai 3. Jadi untuk mengetahui selang kita yang di rumah Ibu, yang sudah Ibu gunakan di atas 3 tahun, coba nanti di saat Bapak atau Ibu pulang, Ibu dekokan seperti ini selangnya. Untuk mengetahui sudah terjadi iritasi ataupun retak-retak di sini dia, pecah-pecah. Jadi kalau udah retak di sini Bu, udah ada timbul keretakan di sini, ini udah rentan kebocoran. Ganti selangnya Bu, supaya lebih aman. Murah kok, paling sekitar 25.000 atau 30.000-an selang ini diganti. Selang ini aja. Dalam waktu 3 tahun boleh diganti 25.000. Bisa Ibu? Bisa. Terus yang di rumah ada yang menggunakan besi seperti ini nggak Bapak Ibunya? Ada. Tahu nggak fungsinya untuk apa Pak? Bu, besinya ini? Untuk apa Pak? Supaya jangan terkelupas talinya. Untuk melindungi selang ini yang terbuat dari karet. Tapi pernah nggak Bapak Ibu perhatikan yang di rumah? Yang di rumah Bapak Ibu, posisi pelindungnya ini kan sebagai pelindung nih Pak. Yang di belakang kompor, dia rapat ke kompor seperti ini, atau renggang seperti ini, yang di rumah. Renggang ini. Yang lain Bapak Ibunya ada yang tahu? Yang di rumah yang di belakang kompor, pelindungnya ini rapat ke kompor atau renggang seperti ini? Rapat ke kompor. Rapat sampai ke ujung ini. Ibu, enggak, seperti ini. Banyak yang seperti ini. Karena di saat lagi masak, dia mau turun ke bawah ini. Ya, Bu. Ya, jadi di sini nanti coba diperiksa. Kalau posisinya seperti ini, Bu, pelindungnya ini, wajib dia dirapatkan sampai ke ujung. Wajib dirapatkan sampai ke ujung karena apa? Karena selang yang rentan kebocoran itu Ibu, Pak, selang yang jaraknya 1 jengkal di belakang kompor. Ini yang paling rentan kebocoran karena ini yang paling dekat dengan api. Jadi ini yang harus Ibu rapatkan. Kalau seperti ini posisinya Bu, takutnya Ibu masak air Ibu, luapan air panas jatuhnya ke belakang kompor. Ya, goreng ikan, cipratan minyak panas jatuhnya ke belakang kompor. Karena seringnya kena cipratan air panas, minyak panas, tidak sampai dalam pemakaian 3 atau 5 tahun, terjadi iritasi, bisa menyebabkan kebocoran, penggelembungan. Takutnya terjadi kebocoran pas di saat Ibu kerja, Bapak kerja, rumah nggak ada orang, dalam keadaan kosong, terjadi insiden kebocoran, gas keluar terus, berkumpul di ruangan kita, ada percikan api sedikit, langsung terjadi insiden penyambaran api satu ruangan. Sama kayak di Binjai juga itu, kantor Koramil, 4 rumah hangus terbakar. Makanya kalau diperhatikan, selang yang jaraknya 1 jengkal di belakang kompor ini wajib dirapatkan diri. Jadi kalaupun kena cipratan air panas, dia nggak langsung ke selang yang terlindungi sama ini. Paham ya Bu? Nah, yang terakhir di sini, saya nanti kita simulasikan juga sedikit. Pada saat Bapak Ibu mengalami hal seperti yang kita simulasikan, setidaknya Bapak Ibu tahu keselamatan apa yang harus Bapak Ibu lakukan apabila sewaktu-waktu Bapak atau Ibu di saat lagi masak terjadi kebocoran, jamban apinya membesar. Kira-kira keselamatan apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Saya mau tanya untuk kaum ibunya dulu. Di saat Ibu, kan Ibu yang masak biasanya ya. Di saat ibu-ibu masak, tiba-tiba terjadi kebocoran, Bu. Nyambar apinya, membesar apinya. Keselamatan apa yang harus Ibu lakukan? Kalau udah lihat api naik membesar 2-5 meter tingginya, apa yang harus Ibu lakukan? Dibasahin kain, ditutup. Yang lain ibu-ibunya?
Lari. Lari Bu ya, semangat lari semua Ibu. Kalau lari, jangan lupa ajak tetangga itu. Karena takutnya Ibu lari, Ibu selamat tetangga yang jadi korban. Sama-sama lari sama tetangganya. Ayo kita sama-sama lari. Ada kan dia api besar ya Ibu ya. Ya diajak tetangganya kalau mau lari juga Ibu. Jadi di sini Bu, yang pertama sekali Ibu jangan panik dulu. Terjadi kebocoran, jambar apinya besar. Yang pertama sekali jangan panik. Tapi yang namanya ibu-ibu kalau udah melihat api pasti panik. Ya, gugup. Yang kedua, jangan disiram pakai air. Nggak semua api bisa dipadamkan dengan air. Kalau gas ibu sudah pakai air, makin membesar nanti. Yang ketiga, nanti ditutup pakai kain atau andu basahnya ibu. Karena ibu tutup, api mati, gas tetap keluar. Satu lagi, yang terakhir, jangan ditinggal lari. Sayang lupa ibu, hangus terbakar. Jadi apa yang harus ibu lakukan? Fokus ke regulatornya ini bu. Mau sebesar apapun apinya, cabut regulatornya ini secepat mungkin. Ini yang harus ibu lepaskan. Mau sebesar apapun apinya, mati dia setelah ibu lepaskan. Tapi kenapa kemarin pegawai inspektorat yang di Sibolga mengalami luka bakar sampai akhirnya meninggal dunia, baik di SMA Negeri 1 di Kota Medan? Kenapa? Gimana kalau apinya udah sampai ke tabung? Ini kalau udah ada api di tabung, kira-kira apa lagi yang harus ibu lakukan? Kalau udah melihat apinya sampai ke tabung ini, bisa. Apa kira-kira yang harus dilakukan Pak? Ini dilepaskan. Ini apinya udah di sini. Ditutup. Ya. Walaupun apinya sampai ke area tabung, ini udah membesar ibu. Ambil kain basah tadi, balut tangan ibu dulu supaya jangan kena luka bakar. Tetap harus dicabut juga. Karena kalau nggak ibu cabut, ini nggak bakalan mau mati. Supaya jangan kena luka bakar, balut tangan. Makanya di setiap tabung bu, Pak, di setiap tabung baik yang 12 kilo, yang biru, beri gas yang 5,5, yang pink, terus yang 3 kilo ini dia ada tanda lingkaran merah di sini. Setiap tabung itu ada tanda lingkaran merah. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu tanda lingkaran merah di sini? Danger warning area, jangan sampai panas atau api masuk kemari. Karena kalau udah panas atau api masuk kemari Pak, Bu, yang namanya peledakan tabung gas ini, ada yang pernah melihat Bapak Ibu secara langsung tabung gas ini meledak itu gimana? Ada yang pernah? Gimana Pak peledakan tabung gas? Seperti bom. Tidak. Yang namanya peledakan tabung gas ini bukan seperti balon pecah, hancur, enggak. Tapi ini yang lepas. Spindle ini. Peledakan tabung gas itu Ibu, ini yang lepas, spindle ini yang lepas lompat dia ke atas sambil mengeluarkan gas dia Pak. Posisi tabung tetap. Terdengar seperti suara tembakan, ini yang lepas, spindle ini. Ini lepas dia lompat dia ke atas. Jadi bukan tabung ini pecah seperti balon. Karena kejadian seperti di sebenarnya itu ada tabung gas lama yang meledak Pak. Meledaknya ke atas. Iya, bukan hancur lebih Tidak hancur. Makanya saya bilang ini yang lepas. Ya. Ini yang terbang. Karena kita seperti bom ya. Meledak banyak Suaranya seperti ledakan ya. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan, cabut saya lakukan. Ini dia solusinya, dilepaskan regulatornya. Paham ya Ibu? Bisa Ibu ya? Boleh saya minta tolong sama Ibu yang sudah biasa memasangkan regulator di rumah siapa? Umar biasa. Apa yang bawa papanya pun juga nggak apa-apa. Yang sudah biasa Ibu? Boleh satu orang. Ya jurusan tata boga lah, tata boga. Sini Ibu. Tata boga. Apa? Ibu yang pasang. Ibu sudah biasa. Sudah, coba Ibu yang pasang. Ya. Nah di sini Pak, Bu, kita sampaikan sekali lagi, di saat pemasangan regulator ini nggak boleh ditekan-tekan seperti ini, baru dipasang. Gimana caranya? Cukup pegang aja dulu ini Pak, Bu, pegang ujungnya ini, masukin seperti ini, udah duduk dia, tinggal diputar nih knop hitam ini udah sempurna pemasangan kita. Jadi nggak harus ditekan-tekan seperti ini. Ya, kebiasaan itu Bu, tekan-tekan.
Padahal nggak harus ditekan dulu, ini udah masuk. Nah, bagaimana tidak ditekan? Jadi kalau nggak ditekan Pak, kadang Berbunyi. nggak sih ya? Ya, itu Jadi dari kalau awal. setelah ditekan nanti Ya. baru itu. Kenapa? Pas nggak ditekan itu berbunyi dia. Setelah ditekan nggak berbunyi karena dari awal memang sudah ibu lakukan seperti ini. Regulatornya posisinya baru pun ibu tekan juga seperti ini. Ya itu ya. Ya itu nggak boleh. Makanya terjadilah pelebaran di sini. Bu. Takutnya pas ibu tekan, ini kan sistemnya pentil di dalam regulator ini. Sama seperti di tabung. Di saat ibu tekan, takutnya pentil yang di dalam ini jatuh ke bawah, dia nggak balik lagi ke atas, keluar gasnya terus. Makanya nggak boleh ditekan dia. Bu. Pasang aja seperti ini, udah duduk, putar ini yang hitam, ini udah bisa kita pasang, udah bisa dinyalakan kompor. Nah, setelah ibu pasang, sebelum ibu nyalakan kompor, biasanya apa yang ibu lakukan? Didengarkan dulu memang desi seperti Dengar saya dulu, seperti berbunyi saya. nggak? Iya. Berbau nggak? Iya. Kalau nggak berbunyi, nggak berbau, baru berani ibu Iya. nyalain kompor. Ya, Yes. ibu masak ibu, tiba-tiba terjadi insiden kebocoran, nyambar apinya membesar. Keselamatan apa yang harus dilakukan? Jadi yang saya lihat di Facebook kan saya basahi handuk, Handuk saya tutup ya. ditutup. Iya. Ya. Langsung dicabut aja, nggak perlu lagi basah-basahin handuk, ibu cari bunyi atau handuk basah, nggak usah, langsung dicabut aja regulatornya. Ini yang harus ibu lepaskan. Cabut regulatornya ini. Bisa ibu ya? Yes. Di sini kita simulasikan sedikit, nanti ibu yang lepas regulatornya. Ya ibu ya. Kan langsung mati. Trauma Iya, Bu, ya? juga. Ibu cabut kan langsung mati dia. Nah, gimana kalau apinya ini udah sampai ke area tabung? Pak, kalau udah ada api sampai ke area tabung, apa yang harus ibu lakukan? Tetap harus dicabut, walaupun apinya sampai ke area tabung. Ya. Contoh seperti ini, Bu. Saya pasang, saya buka. Ini kan gasnya ngalir. Saya buka, kan jalan ini, Bu. Terjadi insiden kebocoran. Cabut regulator. Lepaskan. Setelah kita cabut regulator ini, Pak, Bu, kita kasih pun titik api di sini, walaupun terbuka seperti ini tidak ada gas yang keluar. Walaupun terbuka seperti ini tidak ada gas yang keluar. Berarti sentralnya itu ini. Pemutus pengalir gasnya itu di regulator. Tapi gimana ibu mencabutnya di saat ada api? Sedangkan memasangkannya nggak ada api aja masih banyak ibu-ibu yang takut. Apalagi melepaskannya di saat ada api. Makanya tujuan kita kemari Pak, Bu, bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi untuk menimbulkan keberanian ibu-ibunya. Jangan sampai mengalami sama seperti saudara-saudara kita yang sebelum-sebelumnya. Itu dia. Amin ya. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu ya? Kalau ada keluhan atau kendala dalam pemakaian gas boleh ditanya ke kita. Ya, ada. Terima kasih Pak. Iya Ibu. Siang hari ini yang perlu saya tanyakan Pak, itu juga kami jual ini Tabung gas. Ya. Nah, kadang-kadang pelanggan itu kan mengembalikan karena persoalan kalau mereka pakai tabung gas itu kadang-kadang mengeluarkan air di sekitar tabung itu. Di dalam. Bukan. Samping. Makin banyak air di bawah tabung. Apakah tidak membahayakan itu? Apakah gas? Apanya yang di luar itu gas apa? Berair dia Ibu. Iya. Ibu masak Ibu. Masak yang di atas 2 jam. 1 jam lebih Ibu masak. Ini berkeringat. Basah dia. Nggak ada masalah. Pencairan gas yang ada di dalam tabung. Dingin dia Ibu. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah kalau ini basah. Coba Ibu tes saat masak 2 jam lebih, pasti ini basah ini semua. Berkeringatnya. Kayak lembab. Iya, lembab, dingin dia Pak ya, berembun dia ya. Nah, jadi nggak ada masalah itu Ibu. Bukan berarti itu ada kebocoran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau satu lagi, Iya, Ibu. kami juga menjual ini selang yang warna orange itu Orange. seringkali dipakai untuk tabung untuk gas batu itu. Kompor bawah. Yang batu ya? Besar. Iya. Itu juga SNI ya atau itu layak pakai atau tidak membahayakan? Selangnya Ibu ya? Selangnya layak pakai. Selang ini Ibu, saya sampaikan.
Ibu mau pakai selang apapun, boleh. Selang yang buat nyiram air halaman depan rumah juga boleh. Karena apa? Selang ini hanya jembatan. Buat selang yang buat nyiram air halaman depan rumah juga boleh kok, nggak ada masalah. Dia kan hanya jembatan aja nih, selang. Kuncinya di regulator itu. Ini pemutus pengalir gasnya itu di sini. Jadi kalau selangnya sama aja semua, nggak ada masalah. Baik, Ya, Pak. baik, saya sendiri berterima kasih sudah bisa ada peluang untuk sosialisasi irigasi ini, dan sekaligus juga kami menyampaikan permohonan ya, khususnya kami sebagai pangkalan ini supaya diberikan kepada kami aturan-aturan pemakaian daripada gas tersebut, termasuk komponen sama kabel-kabel dari selangnya tadi, dan regulatornya masa kadaluarsanya itu harus dijelaskan di situ. Kemudian banyak keluhan masyarakat termasuk daripada pemakaian karet di bagian kabel tersebut. Jadi kita juga ada kewalahan ini mendapatkan karet tersebut. Kadang karet itu kalau kita sudah lepaskan terjadi kepadatan, sehingga begitu kita gunakan, kita berikan kepada pemakai atau konsumen, tetap juga terjadi kebocoran. Nah, dalam hal ini kalau ada 10 orang yang mengembalikan tabung itu kepada pangkalan, itu sudah rugi besar, karena untungnya hanya Rp2.500, kita jualnya 19.000. Lalu kami sekarang itu karena terjadi persaingan di lapangan, kami tinggal menjualnya Rp17.500. Jadi tinggal 1.000 untung kami. Jadi ketika terjadi suatu kewalahan seperti ini, ya pangkalan rugi. Karena itu kami sampaikan permohonan supaya ada solusi terbaik dari Pertamina supaya pangkalan ini bisa difasilitasi dengan baik. Jadi gini Pak, pertama untuk kadaluarsa tadi, yang untuk kadaluarsa tabung di sini kan sudah tertera. Jadi nomor ini dia 0826 bulan 8 tahun 2026 nanti kadaluarsa. Ini nomor yang ada di sini. Jadi ini nomor ini tidak ada kaitannya sama regulator. Banyak yang nyampaikan ke kita, kenapa saya yang nomor 24 bisa masuk regulatornya? Ada yang nomor 23 bisa masuk, padahal nggak ada hubungannya regulator sama nomor yang ada di sini, karena ini expired yang tadi. Jadi mengenai untuk karet tadi Pak, karet tadi itu kan bisa ke pihak SPBI, karena di sini untuk bergerak di bidang tabung gas ini Pak, untuk SPBI, kalau minyak SPBI kita kooperasi. Jadi bisa konfirmasi juga Bapak sama yang antara tabung gasnya nanti. Ya, karena permohonan kita juga Udah disampaikan tapi nggak didengar juga ya Pak. ada realisasi di lapangan itu. Makanya biar balik dia lagi ngunci. Itu ventilnya itu turun dia ke bawah, dia nggak balik ke atas, makanya gasnya tetap keluar. Jadi ambil obeng, tekan dia 1 kali, balik dia lagi ke atas. Yang mana ini? Ini satu. Sama kayak ban sepeda motor. Regular